Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara-saudara, mungkin pada saat ini kita sedang merasa seperti sedang berada sendirian di tengah pusaran badai, di mana orang-orang yang seharusnya melindungi kita malah menjadi sumber badai itu sendiri. Saudara-saudara, saya teringat pada satu kisah yang saya nonton tentang seorang anak muda yang sukses. Namun dia mengalami pengkhianatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang menjadi teman bisnisnya. Orang yang setiap hari makan siang bareng, yang ia anggap seperti saudara, makan bersama, bahkan pernah studi dan tidur bersama mereka, main bareng kemana-mana bareng. Saudara-saudara, ternyata orang yang sama menjadi pembuat luka yang besar. Pengkhianatan itu saudara-saudara bukan hanya merugikan anak muda ini secara finansial, tetapi menghancurkan hatinya. Ia merasa dunianya runtuh, rasa sakit karena ditusuk dari belakang oleh orang terdekat adalah rasa sakit yang paling dalam dan membekas. Pengalaman ini mirip dengan apa yang dirasakan oleh Raja Daud ketika ia menulis Mazmur 55. Ini bukan sekedar nyanyian, tapi adalah cerita hati seorang sahabat yang terluka. Saudara-saudara, Mazmur 55 ini memberikan kita jendela ke dalam jiwa Daud yang terluka. Fokus kita bukan pada seluruh perikop, tetapi pada ayat-ayat kunci yang menjadi jantung pergumulan dan juga jawabannya. Kita pada bagian ini akan belajar dari Mazmur 55, namun tidak semua ayat kita akan bahas. Tapi paling tidak ada ayat 13 dan 14 yang perlu kita soroti. Firman Tuhan itu berbicara demikian saudara-saudara. Tetapi engkau yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Apa maksudnya saudara-saudara? Di sini, pada bagian Mazmur ini ditulis saat Daud dikhianati oleh putranya sendiri Absalom. Dan lebih menyakitkan lagi oleh penasehat kepercayaannya Ahitofel. Orang yang bersama Daud berjalan untuk memimpin bangsa Israel. Orang yang bersama Daud berjalan bersama-sama bahkan pergi ke rumah Allah. Mereka beribadah di sana. Dikatakan tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, orang kepercayaanku, teman karibku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan mesra dan masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Saudara-saudara, inilah inti lukanya. Bukan musuh yang menyakiti, tetapi teman. Rasa sakit karena dikhianati teman dekat sering kali berlipat ganda. Ini adalah luka yang membekas. Pertanyaannya, kenapa? Ayat inti kedua dan aplikatif itu di ayat 23. Dikatakan begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara-saudara, di tengah kepanikan dan kebingungan untuk lari, Daud tiba pada sebuah kesimpulan yang luar biasa. Setelah meluapkan semua kekesalan, ketakutan, dan kesakitan kepada Tuhan, maka Daud berkata seperti tadi. Khawatirnya itu dia serahkan kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan yang memelihara dia. Saudara, kata serahkanlah di sini sangat kuat. Dalam bahasa aslinya, yalak dari terjemahan Ibrani. Kata ini berarti menggulingkan atau melemparkan. Bayangkan saudara-saudara sebuah beban seberat batu karang yang kita pikul di punggung. Ayat ini memerintahkan kita untuk menggulingkan beban itu dari pundak kita ke pundaknya Tuhan. Saudara-saudara, saya mengutip perkataan dari Corrie ten Boom yang berkata seperti ini. Perhatikanlah ini, jika engkau melihat kekhawatiran di wajahmu, itu adalah ilegal. Sebab seorang anak raja tidak boleh hidup dalam wajah cemas. Serahkanlah segala bebanmu kepada sang raja. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari pada bagian ini? Yang pertama adalah jujurlah di hadapan Tuhan seperti Daud. Jangan pura-pura baik-baik saja. Luapkanlah semua rasa sakit, kemarahan, dan kekecewaan kepada Tuhan. Doa bukan tempat untuk bersopan santun, tapi untuk berserah dengan jujur. Yang kedua yang kita bisa pelajari saudara-saudara, lakukanlah tindakan menggulingkan. Bukan menggulingkan musuh, bukan menggulingkan lawan. Tetapi setiap kali pikiran tentang pengkhianatan, sakit hati, khawatir itu datang lagi,
Sadari itu adalah tanda bahwa kita sedang mengambil kembali beban yang sudah kita gulingkan kepada Tuhan. Maka ketika kita bicara menggulingkan, gulingkan, lemparkan, buangkan beban itu. Dan Kristus mau menanggung itu bagi kita. Lebih daripada segala beban pergumulan hidup yang sehari-hari. Bahkan lebih dari itu, Kristus mau menanggung beban dosa kita. Saudara-saudara, saat itu terjadi, doakan lagi. Tuhan, sekali lagi, aku gulingkan beban ini kepadamu. Aku tak sanggup memikulnya, tapi Engkau sanggup. Saudara-saudara, biarlah kebenaran ini menjadi penguatan bagi kita bahwa Allah itu Dia beserta kita, bukan cuma sekedar omong kosong, tapi Dia benar-benar hadir untuk mengangkat segala beban yang kita gumulkan. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang telah memimpin kami bukan cuma kepada hidup, tetapi memampukan kami untuk berjalan, membawa kami melewati setiap pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, dengan Tuhan sendiri membuang segala dan mengangkat segala apa yang kami pikul. Di dalam nama Tuhan Yesus kami imani itu akan terus terjadi. Amin.